everyone, how are you today? Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Hopefully you are in a very good condition. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Guys, today we are going to continue our lesson from unit 1 lesson 1. Who is taller? Nah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita dari unit 1 lesson 1. Siapakah yang lebih tinggi? Tapi this is the review. Nah, hari ini adalah pengulangan materi. Sebenarnya, what is the main materials that we have studied in lesson 1? Nah, sebenarnya materi pokok di lesson 1 itu apa? Nah, kita akan mengulangnya. So, let's directly to our discussion. Kita langsung saja ya. Oke, we go to the vocabularies. Nah, kita langsung ke kosakata that we have studied in this lesson, yang kita pelajari di lesson 1 ini. This is the first one. Stronger and weaker. Oke, stronger berarti lebih kuat. Weaker berarti lebih lemah, gitu ya. Next ada better and worse. Oke, better itu berarti lebih baik, worse itu lebih buruk atau lebih nakal gitu ya. Nah, better ini sebenarnya dari kata good, worse dari kata bad. Good nggak ada kata jadi gooder, yang ada gudeg ya. Bercanda guys. Oke. Lalu bad ini juga nggak ada better. Tapi karena good dan worse itu adalah bentuknya termasuk ke dalam irregular adjective atau adverb, maka yaitu dia akan berubah, kata-katanya berubah, semuanya berubah guys. Penulisannya berubah, nggak jadi gooder tapi better gitu. Dari bad jadi worse. Nah guys, ini perlu diingat. Nanti Miss Pipin akan kasih lagi kalau kita udah lebih lanjut lagi tentang irregular adjective atau irregular adverb, yaitu kata sifat tidak beraturan gitu ya, irregular, tidak beraturan. Verb pun ada yang irregular gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ada taller and shorter. Taller berarti lebih tinggi, shorter berarti lebih pendek. Oke, the others. Nah, ternyata ada yang lain, apa aja? Nah, mungkin kalian dapatkan ini di bagian F, guys. Masih ingat ya? Oke, ada smoother. Smoother. Yaitu lebih lembut. Rougher. Sekali lagi, rougher. Rougher itu berarti lawannya lembut apa sih? Iya, kasar. Lebih kasar gitu ya. Lagi. Ada larger, ada smaller. Larger itu berarti lebih lebar atau lebih besar. Smaller berarti dia lebih kecil atau kita bisa bilang dengan lebih sempit gitu. Next. Dirtier dan cleaner. Dirtier berarti lebih kotor. Cleaner, iya lebih bersih. Ada softer dan harder. Softer berarti lebih empuk. Harder lebih keras gitu ya. Older and younger. Older berarti lebih tua. Younger lebih muda. Oke, kita masih punya ini. Lighter and heavier. Lighter di sini adalah apa? Kalau bulu itu berarti ringan, bener banget. Iya, yaitu lebih ringan. Heavier, automatically lawannya adalah lebih berat gitu ya. Oke guys, that is the vocabularies that we got from this lesson. Nah, itu yang sudah kita pelajari, beberapa yang ada di lesson 1 ya. Mungkin masih ada yang lain, kalau kalian dapat boleh ditambahkan. Oke guys, nah kita langsung saja ya ke bagian selanjutnya.
Tapi sebelumnya coba kalian perhatikan dari semuanya ini ada er-nya di belakang. Maksudnya apa ya? Oke lah, kalau gitu kita ulas ya. Kita discussion, kita diskusikan. The comparative adjective. Nah, ini dia. Maksudnya di situ semua ada er. We use er for one syllable words. Jadi kita akan memakai tambahan er di setiap kata, tapi yang dia suku katanya hanya satu. Semua tadi suku katanya satu ya. Smooth, small, apalagi tadi tall, rough, itu satu. Miss tadi ada yang dua, apa dong? Oh iya, ada dirty, itu lebih dari satu ya, dua ya. Heavy, itu juga dua. Oke, kalau gitu gimana caranya ya? Yuk sekali lagi kita langsung diskusikan. Misalnya yang one syllable, small, ditambahkan er di belakangnya menjadi smaller gitu. Lalu ada cheap, menjadi cheaper. Small, lebih kecil, cheap berarti lebih murah. Ketika kalian tambahkan er di belakangnya, maka kita membandingkan dengan yang lainnya menjadi lebih gitu ya. Sekali lagi tingkatnya lebih gitu. Oke. Lebih kecil, lebih murah. Big menjadi bigger. Oke. Nah, ada biasanya kalau kita lihat di sini huruf G di situ. Itu double G-nya. Oke, bigger gitu ya. Ada lagi? Oke, long. Long. Longer. Oke. Kita bukan baca longer tapi longer. Oke. Mengerti ya? Berarti lebih panjang. Lanjut. Nah, ini dia yang tadi kalian pertanyakan. Okay, we use er for two syllables words that end with y. Dua suku kata, oke, kata-kata yang mempunyai dua suku kata tapi akhirannya y. Misalnya heavy, akhirannya y. Tapi di akhir kata itu terdengar i, bener nggak? Nah, coba kalian ucapkan heavy, dirty, pretty. Oke, pretty woman. Oke, misalnya itu ya. Nah, itu semua akhirannya y atau y tapi terdengarnya sounds-nya i kan? Nah, maka huruf y-nya ini adalah clue-nya, syaratnya, bukan clue ya, bukan petunjuknya, tapi syaratnya adalah huruf y-nya kalian ubah menjadi i. Okay, you have to change it into I and then plus ER, lalu tambahkan ER, jadi ear gitu. Oke, kita lihat contohnya. Dirty menjadi dirtier. Ada lagi, heavy menjadi heavier. Ada lagi kah? Oke, busy menjadi busier. Pretty atau pretty menjadi prettier. Oke. Miss Pretty atau Pretty. Kalau Miss Yupin bilangnya Pretty. Pretty woman. Lagu lama banget itu, pasti mama papa hafal tuh. Oke, lanjut. Dirty tadi apa? Iya, dirty itu kotor. Kalau dirtier berarti lebih kotor gitu ya. Heavy, berat menjadi lebih berat. Busy. Busy apa sih, Miss? Busy itu sibuk. Busier menjadi lebih sibuk. Pretty, cantik, menjadi prettier, lebih cantik. Miss, kalau beautiful, nah sama, beautiful juga cantik artinya. Tapi kalau kita pakai dalam membandingkan, beautiful itu ada berapa suku kata? Yo, kira-kira. Beautiful, 3 ya. Itu kita pakainya more beautiful gitu. Nah, itu nanti. Sekarang kita cari yang 1 sama 2 syllable dulu, oke? Kalau yang 3 syllable atau lebih nanti kita bicarakan nanti dulu. Kita sampai di sini dulu aja dulu, oke? Di 1 dan 2 syllable dulu. Next.
Nah, few adjective or adverb have irregular comparison forms. Nah, ini yang tadi Miss Pipin bilang. Ada beberapa adjektif atau kata sifat ataupun adverb yaitu sekali lagi kata keterangan dia berubah. Katanya itu berubah. Misalnya tadi di apa? Ada good. Bukan gooder ya, tapi better. Gitu. Lalu ada bad menjadi worse. Bagus lebih bagus. Buruk lebih buruk gitu ya. Ada old menjadi elder. Old tua, elder lebih tua. Miss, kapan makainya ini, Miss? Oke. Biasanya old menjadi elder ini di biasanya loh ya, itu dipakai kalau kita ada hubungan persaudaraan gitu. Misalnya dalam satu keluarga, who is the elder between your father and your grandpa? Berarti automatically grandpa gitu ya. Miss, kalau yang biasa old menjadi older kalau yang biasa ya. Membandingkan siapapun. Oke, next. Nah, ini far menjadi farther atau further. Oke. Bedanya apa, Miss? Ada yang pakai A, ada yang pakai U. Iya. Bedanya kalau yang farther pakai A or A itu untuk jarak or distance. Oke, sekali lagi untuk membedakan jarak, mengcompare atau membandingkan jarak. Tapi kalau further itu untuk informasi. Sekali lagi, informasi. Oke? Oke. We continue to the next one. Kita langsung lanjut lagi. Okay, we have the expressing opinion and agreement or disagreement. Nah, kita di sini mengungkapkan opini kita. Ketika kita dikasih pertanyaan, kita akan menjawab dengan opini atau dengan ide kita. Dengan apa menurut kita itu agree atau disagree. Oke, yaitu kamu setuju atau kamu tidak setuju, gitu guys. Oke, that's when you are asked about something, to compare something. Oke, ketika kalian ditanya membandingkan sesuatu, or maybe people atau orang-orang. Oke. So, you give your opinion. Oke. Kalian ungkapkan pendapat kalian gitu. Oke. We directly here. Kita langsung ke contohnya yuk. There will be Miko and Reno. Nah, ternyata kalian ditanya seperti ini. Who is taller? Siapakah yang lebih tinggi? Nah, maka kalian bisa jawab seperti ini. Ini memberikan pendapat. I think Miko is taller than Reno. Oke, I think Miko is taller than Reno. Saya pikir Miko lebih tinggi daripada Reno. Nah, kalau kalian setuju gimana? Kalau nggak setuju gimana dong? Oke, lihat. Kita lihat di sini. Oke, ini kalau kalian setuju. I'm agree. Oke, misalnya kalian setuju dengan pendapat teman kalian, maka kalian bisa bilang I'm agree, atau bisa kalian lebih panjang I'm agree with you. Bisa. Oke. Nah, kalau nggak setuju, ini dia. I don't agree. Saya nggak setuju. Saya tidak setuju. Maka ketika kalian tidak setuju, ungkapkan pendapatmu seperti apa. Misalnya kamu lihatnya kalau Reno itu lebih tinggi, maka kalian bilang I think Reno is taller than Miko. Oke, saya pikir Reno lebih tinggi daripada Miko. Guys, di situ ada beberapa kata yang Miss Pipin garis bawahi. Ada di sini ada is taller than. Nah, ketika kalian memberikan jawaban lengkap, maka kalau subjeknya, misalnya di sini subjeknya adalah Miko ya, itu subjeknya itu satu, bendanya satu, orangnya satu, maka memakai is.
Tapi kalau lebih dari satu maka memakai are. Tapi kalau kalian sendiri memakai am. Masih ingat ya? He, she, it, I, we, you, they ya. Oke. Sekali lagi jangan sampai salah, is, am, are-nya untuk siapa gitu ya. Lalu perbandingannya, misalnya bigger, taller, smoother atau yang lainnya gitu. Lalu ditambahkan than. Oke. To be, ada be, is, am atau are. Lalu kata pembandingnya, lalu than. Ingat itu. Sekali lagi, to be, kata pembandingnya atau adjective comparisonnya, lalu ditambahkan than. Oke, yuk kita lihat di selanjutnya. Okay, we go to the exercise. I want to see whether you are able. Nah, Miss Yupin pengen tahu kamu bisa nggak gitu. Seperti yang sudah Miss Yupin jelaskan di awal tadi, kamu bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Nah, who is better, Nick or Rick? Nah, tuh. Si Nick menurutmu gimana? Si Rick gimana? Ayo. Better sama worse loh, masih ingat ya tadi ya? Oke, udah jawab? Oke, kalau gitu kita cek. Nah, kalian bisa bilang seperti ini. I think Rick is better than Nick. Miss, kalau aku mau jawab pakai worse, boleh. Siapa yang worse, Nick atau Rick di sini? Iya, bener, Nick ya. Maka kalian bisa bilang, I think Nick is worse than siapa? Rick gitu ya. Oke, lanjut lagi. Wah, Miss Yupin ngasih teks, contoh teks nih. Hi, I'm Loli. Halo, namaku Loli. My family and I live in a small house. Keluargaku dan aku tinggal di sebuah rumah yang kecil. It has 2 bedrooms. Rumahku mempunyai 2 kamar tidur. 1 untuk orang tuaku dan yang lainnya untukku dan saudaraku gitu. My parents' bedroom is bigger than our bedroom. Nah, kamar tidur orang tuaku lebih besar daripada kamar kami. Kamar-kamar itu mempunyai bed atau tempat tidur yang nyaman. Bed orang tuaku atau tempat tidur orang tuaku itu bagus. Tapi, ada tapinya guys. Tapi tempat tidur kami lebih bagus atau lebih baik. It is because, itu karena, nah ada it is because-nya ya. Itu karena tempat tidur kami itu baru. Oh, makanya dia bilang lebih comfortable gitu ya. Atau lebih bagus gitu. Oke, Miss Yupin kasih ini questionnya. Which bed is worse? Ayo silahkan dijawab lagi. Why Loli's bed is better than her parents' bed? Ayo silahkan dijawab. Miss Yupin kasih clue. Bed punya siapa yang worse? Punya orang tuanya atau punya Loli? Jawabannya di situ. Miss Yupin cuman balik saja sampai ke questionnya. Kalau di situ dibilangnya better, nah questionnya Miss Yupin pakai worse. Ayo silahkan. Which bed? Ayo, yang worse? Iya, Loli's parents ya. Oke, Loli's parents bed is worse than Loli's bed gitu ya. Kalau yang kedua, why Loli's bed is better than her parents' bed? Kenapa? Mengapa? Maka kalau jawaban pendek langsung because, kalian bisa bilang gitu. Oke. Kalau jawaban panjang misalnya begini. Loli's bed is better than her parents' bed because, nah gitu. Oke, because apa? Ada di paling terakhir guys, di paling terakhir. Iya, because Loli's bed is new gitu ya, baru gitu kasurnya atau tempat tidurnya gitu. Guys,
Miss Ipin tambah satu lagi ya. Which room is bigger? Oke, which room atau which bedroom is bigger? Ayo, punya siapa? Iya, yaitu Loli's bedroom is bigger. Atau salah? Enggak dong, Miss, di situ ada. Oke, silakan. Iya. Yuk kita cek. Berarti yang lebih besar punya orang tuanya, maka kalian harus jawab iya, yaitu kalian bisa jawab langsung atau pakai I think juga bisa. I think Loli's parents bedroom is bigger than Loli's bedroom. Gitu juga bisa. Atau langsung nggak usah pakai I think juga bisa menjadi Loli's parent bedrooms is bigger than Loli's bedroom. Gitu ya. Oke. Understand guys? Mengerti ya, nanti soal menjawab soal jangan sampai salah-salah loh ya, dibaca benar-benar soalnya, dan juga kalau ada teks baca, pahami teksnya dulu, kalau nggak ngerti boleh pakai penerjemah. Oke, lalu dijawab dengan hati-hati. Oke guys, good luck for your test, semoga tes kalian berhasil. Oke. So I think that's all for today. Miss Ipin sudahi dulu sampai di sini. I will see you next meeting. Miss Ipin jumpa lagi dengan kalian di pertemuan selanjutnya. Have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan. Do not forget to always keep your healthiness. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye everyone.